Selamat malam minggu. Jadi live-nya telat sedikit, namanya juga manusia. Karena Monik juga manusia. Jadi malam ini dadakan banget aku bikin cerita rasa Monik yang sangat spesial dengan tamu yang juga spesial pastinya. Jadi tamuku kali ini sebetulnya dia teman lama juga. Aku kenal dia udah cukup lama banget bahkan. Tapi kemudian kita jarang-jarang bersua. Lalu kemudian setelah lama gak sua dipertemukan di satu acara baru-baru ini tahun lalu ya, kurang lebih tahun lalu. Dan di satu acara yang gak nyangka juga, karena acaranya itu berkaitan sama industri yang kebetulan waktu itu aku kerja di industri itu, di industri properti gitu ya. Ketemu dia dan jadi satu pengisi acara sama teman baikku juga, Ikan. Jadi malam ini aku mau ngobrol sama Candil. Pengennya sih teriak ya, cuma nanti kalau suaranya melengking malu-maluin lagi ya, malah kabur semuanya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang join, aku juga belum lihat Candil join. Jadi sambil nunggu Candil join, aku tuh kenal sama Candil dari zaman apa ya? Zaman udah lama banget lah gitu. Dari zaman kita masih sama-sama cupu gitu ya. Aku juga kenal dari teman baikku, Glenn sama Idia. Kita banyak obrolan juga ya tentang banyak hal dulu. Kayaknya zaman-zaman aku masih ngekos lah kalau nggak salah waktu itu ya. Terus ya aku juga penggemar dia, lagu-lagu dia. Pengennya nyanyi kembali lagi di sini, cuman takutnya nanti kalau nyanyi soalnya jelek. Nanti aja deh, tunggu Candil yang nyanyi. Ini Candilnya mana ya? Kok belum join? Hai Candil. Sambil nunggu. Hai Mas Romi. Hai Bu Kiki. Thank you kalian nemenin teman-teman malam mingguan. Aku masih nunggu Candil. Mana ini? Aku colek-colek dulu buat Candil masuk. Sambil menunggu Candil masuk. Mas Candilnya mana? Nah, jadi Candil itu dulu ketemu itu justru malah bukan dari dunia, bukan gara-gara nyanyi sih sebetulnya ya, bukan gara-gara acara nyanyi atau gimana ya, tapi justru di dunia agency, advertising agency gitu ya. Dan Candil nih, halo Sean. Dan Candil nih jago gambar loh teman-teman gitu ya. Jadi banyak sisi lain dari seorang Candil yang mungkin teman-teman nggak tahu gitu ya. Yang pasti dia sosok yang menurut aku baik gitu ya, humble. Dia juga nggak pernah milih-milih dalam berteman. Jadi aku pengen ngobrol-ngobrol aja sih, sekalian reuni cerita-cerita gitu. Ini dia aku colek dulu ya teman-teman ya. Kenapa dia belum masuk? Tadi sudah dicolek di WhatsApp sih. Nah, jadi gini, dulu itu kan aku waktu awal-awal kerja itu kan memang industrinya di advertising agency. Nah, dulu jadi kalau di advertising agency itu kan ada geng account, ada geng kreatif gitu ya. Nah, aku dikenalin ke Candil tuh sama salah satu tim kreatif aku gitu, geng kreatif aku namanya Glenn dan sekarang istrinya namanya Edia. Jadi kita waktu itu sempat sering main bareng lah gitu ya. Mungkin itu back in, kalau ngomongin back in kapan, jadi jauh lah gitu ya. Jauhnya yang kayak like ya 10 years plus more lah gitu loh gitu. Jadi awalnya dari situ gitu. Dan Candil itu
jago gambar gitu ya. Dia bisa bikin apa ya, kalau dulu kita bilangnya di advertising agency itu kan sebelum kita membuat TV komersial atau iklan TV gitu ya, kita suka kayak bikin, awalnya kan bikin storyline dulu, lalu kita bikin storyboard gitu ya, dan dia juga salah satu yang jago gitu gambar untuk membuat storyboard gitu. Jadi lucu banget sih sebetulnya. Tapi memang kalau anak seni itu mah bisa apa aja ya gitu ya, karena kan dia juga bisa, Hai Franz, dia bisa gambar, kemudian dia bisa nyanyi. Kebetulan dia dikasih talenta yang luar biasa sama Tuhan dengan suaranya yang saya nggak tahu ya kalau di musik itu berapa oktav gitu ya. Hai Franz, iya nih lagi nunggu Candil nih gitu, aku dicolek-colek. Nah, Mama saya sudah join, aku jadinya berbasa-basi dulu nih. Sebentar ya, aku undang. Sambil menunggu Mas Wis. Halo. Halo, apa kabar? Halo. Beda ya gitu. Halo, enggak ya kalau gue. Candil apa jangan kabar? Tetangga gue. Baik. Kenapa? Kesian Baik. tetangga Lagi di gue. rumah Candil? Lagi Apa? di rumah. Tetangga lu kenapa? Lagi di rumah. Komplain. Fani sehat sayang? Fani gimana Fani? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah juga. sehat juga. Iya, jadi aku tadi udah sempet basa-basi dikit sambil nungguin kamu Candil. Jadi aku bilang sama teman-teman, aku kenal Candil justru bukan dari dunia musik awalnya, ya nggak sih? Gitu iya, ya. betul. Kita dari dunia apa ya? Dari dunia apa? Sendiri lupa tadi gue cerita. Jadi gue justru kenal lu kan dari Glenn. Ingat dong. Ingat, Glenn. Zaman Ya itu kita dunia masih apa itu? dunia advertising. Advertising. Iya. Gue bilang kan, tadi gue cerita sebelum mau masuk, gue bilang Candil ini kan memang anak seni ya, jadi dia juga jago gambar. Gue bilang kayak gitu. Jadi lu udah nggak pernah gambar-gambar lagi gitu? Atau masih lah. Masih kan? Kece lo dulu gambar pertama, teman-teman. Kenapa? Pertama gue beli ada gadget yang ada tabletnya kan. Nah itu gue rajin tuh di IG gue gambar mulu gitu sampai sampai akhirnya bosen dah, berhenti dulu. Ya gitulah, anginan. Anaknya begitu dia. Anaknya begitu ya. Candil, kamu jadi lagi ngapain aja sekarang? Saya ini sekarang lagi sibuk mencari kesibukan. Pada saat COVID. Ya namanya juga manusia ya kan, Dil? Namanya juga manusia, wajar dong mencari kesibukan ya kan? Harus ya. Iya, betul. Terus ya tadi sih sebenarnya ya pada saat masa COVID ini, COVID-19, hampir semua bidang kena ya. Nah itu jadi di satu sisi pertama kita shock, terus kita ada masanya bingung segala macam. Tapi akhirnya ternyata pas kita ngobrol, ketemu teman-teman semua, mereka mengalami problem yang sama. Nggak cuma di entertain aja gitu kan, hampir semua cabang kena, semua akhirnya kita ya malah jadi kita lagi sama-sama semua nih, kita sama-sama struggling semua, sama-sama berjuang semua. Ya mudah-mudahan juga kita semua bisa lewatin masa ini dengan selamat ya, dan salut juga beberapa orang malah menemukan bidang yang baru gitu. Jadi beberapa orang yang akhirnya banting setir, terus mereka bisa menemukan satu bidang yang baru untuk mereka geluti gitu kan. Iya benar-benar. Jadi tapi kan aku juga ngeliat lu juga aktif banget ya. Maksudnya ya memang kita tahu buat beberapa buat musisi ya khususnya gitu ya. Pasti kan adalah impact-nya gitu ya. Tapi kan I think you have a lot of project gitu ya sama teman-teman juga, beberapa kalian bikin kolaborasi ya kan, bikin lagu keren banget itu, betul. Yang jaga Mari Jaga ya. Ya, Mari Jaga. Itu gimana ceritanya, Candil? Bikin collab-nya? Kalau itu kan yang proyeknya dari Gen FM ya, itu Mari Jaga itu ya.
ada banyak sih, gue jadi bingung ya. Ini salah satunya kayaknya Gen FM ya, itu ya, Gen FM yang Iya, bikin. kayaknya Terus iya. Ada banyak kan, kamu uh, bikin collab-collab lagu gitu, keren-keren iya sih. iya iya. Soalnya tadi kan apa kita kan bisa berbuatnya ya dari misalnya ya tiap bidang juga bisa ya. Salah satunya ya gue kebetulan ya bisa nyanyi walaupun ya jadi ya why gitu kan, kita lagi sama-sama struggling, kita saling menyemangati gitu ya. Mudah-mudahan Iya, dengan kita berkolaborasi ini kita bisa saling menyemangati gitu kan, walaupun tadinya mungkin ada yang lagi ngedrop setengah apa gimana, ada yang ngedrop banget, begitu iya, kolaborasi semangatnya bangkit lagi gitu kan. iya, iya. Juga teman-teman yang dengar mudah-mudahan aura spiritnya tuh kedapetan gitu, jadi Dapat banget, dapat banget. Iya. iya Tapi itu. memang itulah the power of you guys ya. I think apa namanya itu hal yang sangat-sangat baik sih Dil. Maksudnya kayak bahwa akhirnya ya para musisi juga tetap berkarya. Sekarang juga jadi banyak konser online, bikin jam-jam Ya, di rumah gitu ya. iya Malah betul. bikin iya gitu, lucu, banyak bikin single terus bikin video klipnya juga cuman di rumah gitu ya. Tapi justru malah kreativitas itu justru malah jadi banyak ya buat teman-teman musisi Iya ya sih Dil? betul. Ya mereka akhirnya mau nggak mau ya eh, ada passion yang harus disalurkan ya. Jadi ya akhirnya mereka akhirnya ya udah media-media kayak sekarang apa IG live kayak gitu-gitu apa ya, Ya, semuanya udah disupport, bisa live semua ya. Jadi kita beruntung sekarang masih punya media untuk mengeluarkan unek-unek gitu kan dalam bentuk yang lain gitu kan. Kalau dulu dulu zaman mungkin kita dulu belum seheboh ini ya. Zaman kita dulu kan belum. waktu waktu Krismon 2012 ya udah aja. Iya, cuman ya beda benar-benar. lah. Kalau dulu Krismon, terus ya dulu gue fasenya belum seperti sekarang. Dulu gue Iya. masih karyawan, masih bujangan, nggak begitu kerasa gitu. Kalau sekarang Ya, itu loh. Nah, jadi teman-teman juga aku tadi bilang gitu bahwa aku kenal Chandil ini justru awalnya bukan seorang musisi gitu ya, tapi seorang ya profesional art person gitu ya loh. Kan you are an art person dan kamu bisa gambar. Ingat gak sih kayak kamu juga jago gambar storyboard dan segala macam gitu. Mungkin gak banyak teman-teman yang tahu loh Candil gitu ya. Tapi sebetulnya lu sendiri itu nyanyi apa gambar? Menurut lo talenta lu itu apa yang lu sangat passion banget? Karena gambar lu juga talenta bagus loh, Dil. Gambar lu keren iya ya. loh, kan gua Masa tahu sih? kan. Alhamdulillah. Talenta gua tuh iseng. Tahu kalau itu gue tahu. Talenta gua tuh iseng. Apa, Mm, mm. senang cari sesuatu yang fun aja gitu. Jadi kalaupun gambar, gue pun nggak bisa gambar yang realis gitu tuh pasti nggak dapat. Soalnya tiap gambar realis gue menyon-menyon, ya udah gue gambar kartun aja deh yang udah jelas-jelas menyon gitu. Yang penting konsepnya dapet ya. Yang penting konsepnya Iya. dapet ya. Iya, iya. Kayak gue nyanyi nggak bisa bagus-bagus amat, ya udahlah nyanyinya sambil teriak-teriak gitu pokoknya. Gala, itu talenta. Tapi nah tadi soal gambar dan nyanyi ya. So lu tahu bahwa talenta nyanyi lu bisa suara itu berapa oktav sih, Dil? Kalau your power itu kan gue nggak ngerti ya soal oktav-oktavan itu jatuhnya berapa oktav sih kayak gitu-gitu ya. Itu Kayaknya ya belum berapa ada ya? deh. Emang ada cowok penyanyi cowok di Indonesia yang bisa setinggi lo? Gue belum, apa gue nggak? Setahu gue sih Candil sih kayaknya tidak tergantikan ya. Itulah teman-teman loh. Maksud gue, you name it gitu loh. Siapa yang nggak kenal Candil gitu ya. Maksud Iya. gue, because of your talenta gitu. So, sebenarnya gini, ya sebenarnya banyak yang bersuara. Ini kan sebenarnya gue masuk kategorinya di tenor. Terus di tenor, terus gue juga sering memainkan head voice. Nah, jadi mungkin talentanya lebih ke mindah-mindahin suara dari chest voice ke head voice gitu aja sih. Jadi tapi sebenarnya banyak yang bisa kayak gitu, karena gue pun belajar kayak gitu, belajar dari vokalis-vokalis yang lain. Kalau di Indonesia tuh ada Arul power metal gitu, belajar dari dia, terus dari Kak Sleng,
Terus mereka juga yang punya talenta seperti itu. Terus teman-teman lain pun banyak, rocker-rocker pun banyak yang bisa bersuara seperti itu. Cuman mungkin ya waktu dulu pada saat serius manggung itu, gua tuh baru bisa suara itu, baru bisa nyanyi yang melengking-melengking gitulah, baru bisa. Sementara waktu itu udah zamannya alternatif rock, zamannya Pearl Jam yang emang suaranya mesti lebih, malah mesti gagah kan ya, mesti gitu-gitu. Iya. Jadi mereka jarang melengking-lengking. Tapi karena gua kagok, iya. Jadi cuman timingnya aja saat itu lagi nggak musim orang nyanyi teriak-teriak, tau-tau gue nyanyinya kayak gitu. jadi ya outstandingnya di situ gitu. Padahal gue belajar itu karena belajar dulunya zaman festival rock segala macam emang suaranya melengking-melengking kan. Nah, era itu lewat, gue baru bisa tuh suara kayak gitu. Sementara sebenarnya udah gak musim suara kayak gitu. Ya udah jadinya ya hikmahnya malah jadi outstanding gitu kan. Ya mungkin timingnya gitulah. Yeah, jadi but I think it's also the power of your package gitu ya. Karena lagu lu kan juga serius itu ya again gitu ya. I think lintas generasi gitu. Gue rasa sih sampai sekarang siapa yang nggak tahu lagu rocker juga manusia gitu ya. Dan I think the liriknya terus kemudian musiknya rock tapi kayak is easy listening, kayak asik aja gitu dengernya. Terus elunya juga stylenya begitu ya kan gitu. Mungkin dan itu kan sebetulnya package itu yang membuat emang nggak bisa ditiru Dil gitu maksud gue gitu. Ya nggak sih gitu. Mungkin nggak ada juga yang mau dandanan kayak gitu sekarang. Kalau gini, kalau gua ngeliat ini ya, kalau gua sehari-hari kenapa? Sehari-hari mut-mutan aja. Gini, gue kadang-kadang lihat kayak apa kalau si Changshooter manggung gitu kan, atau The Upstairs manggung. Wah, fans-fansnya kan pada bajunya hampir sama kan, ngikutin semua kan. Kalau pas gue manggung kok gue nggak ada yang kayak gue ya. Paling gue ngeliat kalau lagi ke Roxy atau apa ada ibu-ibu pakai celana macan gitu, itu pun ibu-ibu. Pasti lu punya deh celana macan. Rese lu jangan itu lu jangan bilang Rese lu dia ikut lu ih gila, gue udah hampir ngelupain itu. Gue tahu dulu dicela-cela sih sama anak agensi, lu tahu kan gengnya si Sesek, Alex, Glenn ya kan. Tahu aja lu nggak pernah gue pakai lagi Deal, udah selesai sekali gue pakai. Tuh kan, lu aja udah nggak mau pakai, cuman gue yang masih pakai. Cuman gue dicela-cela, tahu gila. Gue sampai yang sebelum kan gaya gue kayak kulit kan waktu itu kan macan semua terus waduh Monik candil banget gitu sampai gue dicela-cela terus gitu loh sama Glenn sama anak-anak gila apa ya. Terus udah akhirnya tapi gue simpan baik-baik kok, ada semua loh itu. Termasuk wig kayak rambut lo gue punya loh. Oh iya. Pantesan fans gue pada malu-malu, ternyata dicela-celain. Awas yang nyela-nyelain ya. Iya tuh, si Sesek tuh yang pertama kali nyela gue. Lu kenal Sesek kan? Tahu inget Sesek? Kenal. Gue memorial banget kalau ketemu Sesek. Soalnya gue pernah ketemu dia di Giant. Nah, katanya dia mau gue ajak ngobrol, katanya malu-malu, katanya aku malu. Ya elah Sek gitu loh, dia malu-maluin gitu loh, dia gitu. Katanya malu kalau dia ngobrol sama gue katanya. Lu harus tahu ceritanya nih. Kenapa gue Sesek nempel banget di kepala gue. Selain perwujudannya yang mirip Om Indro ya, waktu muda. Iya. Ini kupingnya panas loh, awas dia nggak join. Gue udah terus nanti kita tag dia. Gimana? Gue juga dulu ketemu dia di pusat perbelanjaan lah, di supermarket gitu. Oke. Di supermarket dan dia dengan tekunnya tuh dengan penuh penghayatan. Dia lagi ngapain coba? Milih bawang putih, dikupas-kupasin semuanya, terus dipilih bawang putihnya ditaruh sama dia. Seriusan lo? Iya, coy. Makanya buat gue sangat keibuan gitu dia milih bawang putih. Dia kan emang milih bawang putih mesti dikupas-kupasin dulu kan sampai dapat bawangnya kan. Kalau enggak lu kulitnya doang gitu kan, tebel gitu kan.
Iya dia rajin banget, kupasin kulitnya, terus taruh, terus gue liatin aja di sampingnya dengan sekat mengagumi dia. Terus pas dia lihat ada gue, kenapa ada lu di sini? Kenapa gue ketemu lu di sini lagi ngupas bawang? Sama isengnya tuh kayak lo. terus. Tapi emang serunya dunia advertising agency itu memang itu ya. Ya kita kan bermain dengan kreatif, bermain dengan fun gitu. Jadi kelihatannya emang asik gitu. Walaupun gajinya sebenarnya paling rendah di antara jurusan-jurusan lulusan-lulusan yang lain ya. Jadi kalian jangan tertipu oleh penampilan kita yang so asik di agensi ya. Itu aduh. Dulu kan anak advertising agency kan keren. Lu mesti tahu loh, Dil. Dulu tuh Tora Sudiro itu juga pernah sekantor sama gue di advertising agency loh, Bo, asal lu tahu. BBDO dia ya? tuh Bukan? Anak account. Hah? Dia bukan di Perwana Darsi. Perwana. Waktu itu Perwana waktu masih collab sama Darsi. Waktu masih partneran sama Darsi, Perwana Darsi. Jadi dulu tuh dia baru balik dari Australia kan, kalau nggak salah dia sekolah di sana. Terus dia datang magang, Bo. Dia datang magang gitu loh. Siapa udah keren nih gitu, magang? gitu. Apa? Aneh gitu. iya, pakai Vespa, Bo. Waktu itu udah pakai Vespa. Iya. Terus ngapain nih anak magang gitu. Terus gue inget banget waktu itu disuruh pegang Sari Ayu, Bo, brandnya. Terus si Tora waktu itu gitu kan. Terus ya kita pada bilang Tora banget itu. Pegangnya Sari Ayu gitu kan. Tora banget. Sari Ayu, tatoan gitu kan. Sangat Sari Ayu lah. Iya, tapi yang ada tuh klien-kliennya kan seneng ya, Bo. Ya udahlah ya, dimpanin aja dia. Yo, mudah-mudahan Tora nggak denger. Gue tapi bener loh, maksudnya bener kata Candil tadi, dulu tuh ya kalau ngeliat dunia advertising tuh kayaknya keren banget gitu nggak sih, Dil? Zaman masih masa itu ya gitu ya. Walaupun tadi lu bilang gaji kayak paling mini gitu ya. Nah tapi abis kegaya soalnya. Abis kegaya, betul. Kayak ya Allah, dulu kan anak agensi tuh apa sih kerjaannya? Udah di kantor datangnya siang. Ya iyalah, orang karena pulang kantor nongkrong sampai pagi gitu. sampai pagi. Maksudnya sambil kerja, Dil, sambil bikin storyboard. Iya. Sambil kerja. Terus penampilannya storyboard. Kalau enggak apa editing, recording ya kan gitu. Kerjanya cuma gitu. Kalau enggak syuting sampai malam juga kan, bawa sampai pagi. Nah, cuman enaknya masa-masa itu kan handphone itu kayak orang nggak kayak sekarang gitu ya. Kayak kita tuh kalau nongkrong ya kita beneran ngobrol gitu, nggak sih? Kita beneran diskusi, seru-seruan, bercandaan. Jadi kayak bener-bener apa ya? Ya no gadget lah ya. Gila, gue nggak pernah inget gue megang gadget loh. Iya nggak sih, Dil? Zaman itu, Dil. Iya sih. Interaksinya lebih asik ya, lebih cucok gitu. Kalau sekarang kayaknya ketemu masing-masing gitu kan, ntar paling taruh baru ngobrol apa gitu kan. Tapi begitu. Ya, terus kayak dulu tuh obrolan lagi rame tuh bisa ke langsung berhenti gitu. Dia rame padahal tuh ngobrol. Terus dulu juga apa-apa juga kita bikin bahagia ya. Kayaknya apa aja juga obrolan apapun bisa bikin bahagia nggak sih, Dil? Yoi, coy. Obrolannya pasti nggak penting sih. Nggak penting ya. Udah pasti nggak penting sih. Tapi justru itu yang bikin bahagia. Kadang-kadang kangen ya masa-masa itu. Tapi anyway, tadi ngomong-ngomong, aku tadi bilang gitu ya, bahwa aku kenal Candil justru bukan dari dunia musik gitu. Nah, terus ceritanya lu dari pegawai kantoran, terus lu akhirnya terjun ke dunia musik tuh karena lu tahu talenta lu yang lah gitu, or atau gimana? Lu awalnya dari mana sih? Gue malah belum tahu itu loh. Akhirnya terus tiba-tiba serius happening gitu loh. Terus ya dan jadilah seorang Candil, even though serius lagi nggak aktif juga kan, lu masih selalu ada, banyak bikin juga collab, banyak juga bikin konser sama teman-teman, ngisi-ngisi acara, program kan masih banyak banget gitu. Nah, jadi awalnya gimana? Terus kemudian dari kantoran ke rocker. Sebenarnya apa ya? Jadi series itu kan awalnya serius gue sama band serius. Itu kan band kampus. Nah terus
ya berawal kalau dulu tuh emang bener-bener band angkatan gitu. Kita manggung tuh satu angkatan gue udah berapa ya, 90 berapa orang gitu. Kalau kita manggung semuanya ikut. Oke. Jadi kita paket lengkap gitu. Kalau manggung tuh ada yang main band, ada yang jadi dancer, ada yang jadi tukang sulap, ada yang jadi ngurusin stage-nya, ada yang ngurusin kostumnya. Lu seriusan? Sampai Lu serius? benar. Benar, kan serius. Oke. Gue nih kalau lu ngomong suka nggak tahu serius apa. Oke. Tapi ada tukang sulap, Bo. Tukang sulap. Iya, ada tukang sulapnya. Oh, ya? Tukang sulap ngaco lah, itu namanya juga. Terus sampai ada yang terakhir, sampai ada jadi penontonnya. Lu dari 90 orang kan bisa bagi-bagi tuh. Paling yang di panggung berapa Iya, lah, bagi 20 orang. bagian suara-suaranya ya. Kesannya hebat gitu. Sebelum di orang bayar-bayar orang-orang alay di TV itu, kita udah mulai duluan. Gue barusan mau ngomong itu. Gue barusan mau ngomong itu dulu lebih canggih ya, Bo, ngumpulin masa ya. Yoi. Terus. Gitu, jadi kita udah nggak usah bayar penonton bayaran, orang udah rusuh itu apa. Bener. Terus. Jadi ya, nah itu, jadi ya, tapi ya, jadi saat itu have fun aja semuanya gitu kan. Sampai akhirnya yang lain udah pada mulai insap, karena itu kan gue sampai tingkat 3 lah, anak-anak masih pada senang itu kan, manggung kemana, woro-woro, dan angkatan kita tuh jadi angkatan paling kaya karena sering manggung, dan duitnya itu nggak pernah dibagiin ke personal gitu, nggak pernah dijadiin kas angkatan. Oh, wow. Jadi biasanya kita selesai manggung, makan bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng. Nah, terus udah gitu itu jadi kas angkatan. Terus kalau ada yang butuh buat soft loan gitulah, misalnya belum bayar atau bayar kos, bayar apa tuh pakai uang itu. Iya. Ya ampun, rentenir dong, Bo. Iya, kita soft loan. Sampai sekarang tuh nggak ada yang balikin itu uang tuh. Oke. Dipakai. Oh, itu serius? Ya ampun, baik banget sih. Baik banget beneran deh. Terus. Iya, terus udah gitu ya udah pakai itu kan. Terus kalau kita bikin acara selalu paling heboh karena kita bisa bayar tukang, bisa bayar apa. Jadi yang lain sibuk ke dekorasi, kita pernah bikin panggung terkuat pokoknya yang nggak bisa rubuh. Sampai banyak berapa bulan? Banyak duit ya. Oke. Jadi kan dulu kita waktu awal bikin ya tiap angkatan tuh selalu dia punya jatah bikin acara namanya Fancy Night. Fancy Night itu adalah malam perayaan untuk wisudawan gitulah. Jadi tiap angkatan bawah itu kebagian bikin itu. Nah dulu kita pernah bikin acara panggungnya banyak, dan panggungnya itu goyang-goyang semua karena konstruksinya nggak kuat kan. Untungnya nggak ada yang kecelakaan tuh. Ya, untungnya nggak ada yang lagi beruntung. Nah kita nggak mau kejadian kan, akhirnya kita punya uang agak lebih di kas, kita bayar tukang lah bikin panggung yang kuat gitu, sampai yang mereka tuh merindukan goyang-goyangnya malah, jadi nggak bisa goyang. Karena adrenalinnya jadi berkurang. Panggungnya terlalu kuat. Nah, ya akhirnya ya jadilah kita bisa konsentrasi ke dekorasinya, jadi dekorasinya bisa keren gitu kan. Jadi ya keseruannya gitu, tapi tetap aja lah yang namanya kita bikin apa-apa tuh selalu ada haternya lah, ada itunya, selalu ada aja kurangnya, ya nggak apa-apa lah. Jadi dulu udah ada hater ya? Selalu ada, jadi ada yang nulis, angkatan borju. Walaupun belum netizen ya, atau udah netizen ya, udah zamannya Twitter ya? Enggak, bibit-bibit itu sudah ada, dan sekarang tersalurkan dengan adanya media internet itu. Netizen yang maha benar ya, oke. Benar. Bibit-bibit itu udah ada sejak zaman penjajahan juga udah ada. Julid Udah ada. Misalnya lagi waktu zaman penjajahan dulu kan gitu. Belandanya gitu. Oh, itu kelihatan dari film-film zaman dulu ya. Kayaknya udah gibah, udah dari zaman dulu udah mulai gibah.
budaya Koe akar. Inlander gitu kan. Iya. Oh iya, gara-gara itu gue juga jadi keinget lagi gara-gara nonton Bumi Manusia kan, makanya terus jadi oh iya bener juga udah gibah zaman dulu ya. Gibah zaman dulu. Udah gibah dan ya kan. Nah terus Iya, tadi gibah soal zaman dulu. panggung, jadi akhirnya lu bayar tukang gitu ya untuk bikin Dan panggung iya, yang jadilah keren. ke panggung yang keren, panggung yang megah gitu kan. Tapi ya uh, terus kita juga bisa bikin apa kayak apa ya, jalan-jalan bareng gitu, satu angkatan gitu kan. Terus kita nyewa bus pakai duit sendiri. Oh ya, Nyewa bus terus satu angkatan pergi, terus kita terus sebelum pergi kan biasa bisnya kita gambar-gambar kan, pakai spanduk-spanduk sih, terus di belakangnya ada bendera Bob Marley lah apa gitu. Kebayang Terus gue, kebayang. Terus gue iseng banget manggil ketua jurusan. Ngapain ketua jurusan datang? Disuruh itu pelepasan pergi. Sambil, ya ampun. Ya kebayang sambil gue, kebayang. Terus pakai doa. Sambil dia bingung. Ya, sambutan doa gitu kan. Sambutan doa, terus sambil dia bilang jangan membawa-bawa dan memalukan nama-nama institusi ya gitu. Sambil di belakangnya ada bendera alma mater, sambil di belakangnya ada bendera itu alma mater di belakang. Ada logo sekolahannya. Jelas-jelas pakai bis nyawa dari jurusan kan. Iya. tapi ya seru lah. Emang apa-apa kalau dibagi bareng-bareng tuh emang seru gitu. Tapi ya tadi ya udah itu anak-anak mulai pada insat lah karena mereka harus lulus kuliah kan. Okay. Jadi mulailah geng dancer berkurang gitu terus, jadi tapi akhirnya kita tukang sulap udah mulai insaf karena udah disuruh lulus sama orang tuanya. Terus juga sih. Tapi ada yang anak-anak bandnya masih penasaran karena selama kita jalan itu kita kan bikin lagu gitu kan, terus ya udahlah kita rekamlah lagu-lagu yang udah dibikin buat dokumentasi kita aja, buat kenang-kenangan. Udah gitu kita bubar, oke. Yeah. Direkamlah kita lagu-lagu, kita rekam kan. Terus itu ada lagu musik jazz, terus ada lagu izinkan gitu direkam. Pas direkam udah kita rekam terus, oh iseng. Oh ini ada teman yang iseng, terus dimasukin ke Sony lah. Jadilah kompilasi musik Sony gitu kan. Di label. Terus masuk. Oh, waktu itu kompilasi, udah ada musik jazz, nggak cuman rocker. Enggak. Waktu itu cuma lagu Tukang Jamu aja. Belum ya? Oke. Tukang Jamu, ya. Nah, pada saat itu udah nih kita udah bikin, udah kita rekam, terus kita kita habis ini kita bubar ya. Oke, pas gitu tahu-tahu ada yang telepon, ada manggung. Udah manggung dulu deh. Jadi kan terus manggung lagi. Terus gitu tiap mau bubar selalu ada telepon untuk manggung, terus kita manggung lagi gitu, nggak bubar. Itu hampir kayak gitu. Kayak konsep. Iya. Kan gue baru tahu awalnya gitu. Oke. Terus gitulah akhirnya ya udah sampai akhirnya kita dapat tour jadi pembukanya Peter Pan. Iya. Ada tour pembukanya Peter Pan, terus kita udah waktu itu kita iseng kita aku nonton yang itu. Oh iya, gua nonton di mananya? Lu harus di Sukabumi ya? Iya. Gitu. Gue nonton di mana ya? Gue iya dong, ada di backstage loh. Enggak ya? Lu enggak belum kenal sama gue. Belum kenal ya. Oh, lu yang itu ya? Yang cewek-cewek rese itu ya? Yang ngejar-ngejar Ariel itu ya lu ya? Gak mungkin ngejar-ngejar gue. Ngejar-ngejar. Grupisnya Ariel. Grupisnya. Udah, hus. Nanti buka masa lalu nanti.
nanti. Udah deh. Bukan masa lalu. Kayak Jadi gini udah nih, gue maksudnya. takutnya lo ngingetin gue ngingetin lo kan masa-masa itu. Tapi sempat ada kejadian, Oke, kejadian, lalu? ada kejadian menarik dengan Peter Pan sebenarnya. Jadi dulu zaman SMA itu, gue kan udah mulai suka nyanyi-nyanyi lah, cuman nggak berniat jadi penyanyi, cuman karena senang aja. Terus gue main ke rumah temen gue yang di Antapani, namanya si Yogas. Terus pas dia lagi itu, dia nanya ke gue, Il, mau nggak jadi vokalis band? Vokalis band apa? Adalah band regular gitu. Aduh, regular. Maksudnya gue nggak kepikiran ke situ kan. Oh, masih orang masih sekolah, nanti dimarahin sama papa aku kalau sampai gitu. Terus apa sih bandnya namanya? Ada bandnya baru namanya Peter Pan. Lu kebayang nggak sih kalau gue terima job itu, gue jadi vokalis Peter Pan? Bakal meledak nggak Peter Pan kira-kira menurut lu? Masa? Seriusan? Cuman nih Peter Pan aja nggak tahu karena nggak disampaikan kan sama teman gue. Dia cuma suruh nyari aja, ada nggak mau jadi vokalis. Oh iya. Coba lu betapa beruntungnya Peter Pan dengan gue tidak mengambil job itu. Coba untung lu tolak ya, Bo, masih sekolah. Untung gue tolak. Kalau nggak gue tolak, Ariel jadi apa sekarang? Ntar gue panggil Ariel loh abis ini. Peace, Boril, peace. Boril, peace. Peace, Boril. Oke. Gitu, Terus. Oh gitu. Akhirnya, tuh, baru tahu gue. Iya. Terus. Nah, tadi jadi berlanjut tadi ya, setelah kita jadi band pembukanya Peter Pan itu, si drummernya Serius, si Hayam itu iseng sama dia direkam tuh. Pas dia lagi direkam terus dijadiin video klipnya musik jazz. Dijadiin video klipnya musik jazz. Pada saat itu tuh MTV sedang jaya-jayanya lah, itu keren banget. MTV kan 24 jam. Dia full musik terus kan, itu keren banget. Terus udah gitu dia lagi support musik indie kan. Lagi support musik indie. Saat itu si Hayam ngasih klipnya terus dibantu sama Edi Brokoli waktu itu kan dia. Iya. Yang bantuin akhirnya si video klip itu bisa tayang di MTV lah gitu. MTV. Ternyata responnya bagus gitu kan, lagu musik jazz. Gila, ya. Terus akhirnya kita ditawarin untuk perform di MTV Movie Award ya. Iya, Music Movie Award MTV ya. Movie Award. Sebelumnya tuh sebelum kita kalau nggak salah Koil. Tahun sebelumnya tuh sempat Koil, terus udah gitu kita kebagian yang tahun berikutnya si Serius ini. Nah, pas kita perform, ternyata orang-orang memang pada kaget ya, masih ada band yang seperti ini. Jadi, kok gitu? Semua. Tapi memang sih kalau pas kita manggung tuh kita nggak pernah ngerasa, kita cuma pengen fun aja gitu. Kita manggung fun gitu. Jadi ada satu teman gue tuh cuma ngeplot aja, ntar lu masuk di sini, ntar lu masuk di sini, ntar masuk sini, lu jadi ini. Nah sisanya di panggung itu kita explore sendiri gitu. Jadi makanya kalau nonton series zaman dulu itu selalu beda-beda plotnya gitu, karena ntar dia tergantung kondisi penontonnya kan. Iya betul, spontan lah ya, spontan aja kan. Spontan aja. Nah pada waktu jadi itu pun ke bawah pada akhirnya yang si series yang versi bandnya ini yang udah tinggal berlima ini kita manggung di MTV Movie Award itu. Terus orang-orang pada amazed masih ada band kayak gini yang berani manggung dengan dandan seperti ini. Terus ya kita dapat standing applause waktu itu. Jadi kita juga sampai yang orang-orang ternyata kita diapresiasi dengan sangat bagus gitu ya, alhamdulillah gitu. Ada salah satu teman gue juga yang orang advertising juga. Lu kenal Rico nggak ya? Tahu dong. Tahu ya? Betul, tahu. Rico gue kenal Rico. Nah, Rico itu yang
yang paling penasaran sama Serius. Jadi dia bilang, lu Serius mesti ke Jakarta. Serius mesti ke Jakarta. Kalau enggak ya lu ya gitu, lu jago pandang aja di Bandung gitu. Nah akhirnya dia support banget. Akhirnya sampai kita pindah ke Jakarta kan. Maksudnya belum pindah waktu itu, gue masih. Akhirnya kita mulai masuk bolak-balik metropolitan lah gitu kan, mulai setelah MTV Award itu mulai jadi kosmopolitan ya. Kok kosmopolitan? Majalah itu ya, udah nggak ada ya? Majalah. Masih ada nggak sih? Metroseksual. Oh bukan. Oh, iya, itu. Anak metropolitan. Anak metropolitan. Sebenarnya yang metropolitan baru gua doang sih, karena baru gua yang kerja di Jakarta waktu itu. Jadi gua kerja di Jakarta, setiap minggu balik ke Bandung latihan. Terus akhirnya setelah itu jalan ya, alhamdulillah pintu-pintu kebuka tuh saat itu buat si Serius itu kan. Boleh dibilang itu titik baliknya Serius di saat kita habis selesai manggung itu gitu, di MTV Movie Awards. Semua orang jadi tahu Serius, dan saat itu Musika gencar banget untuk approach kita. Sementara kita waktu dulu tuh memutuskan nggak mau masuk label lah. Setelah yang Sony itu kan, maksudnya masuk label ternyata capek gitu lah, pokoknya anak-anak gitulah. Jadi akhirnya, tapi si Musika ini getol banget sampai akhirnya kita oke dengan proposal mereka, jadi mereka yang ngajuin ke sana. tapi ya Candil ya, tapi tadi dari cerita lo ya gitu, menurut gua gitu ya, teman-teman juga gitu ya, itulah seorang musisi yang memang aku tuh nggak tahu ya kenapa ya, ini menurut opiniku ya, mungkin aku tidak bermaksud untuk ofensif gitu ya, tapi kenapa kok sekarang aku merasa bahwa gini, umur kayak aku ini kan adalah generasi yang kita kenal orang zaman dulu, tapi kita juga bisa adaptasi sama anak-anak sekarang gitu ya. Dan kita ada di zaman yang panjang. Kita dari yang orang-orang udah tua sampai yang anak-anak masih kecil-kecil, kita tahu trennya gitu ya. Kita tahu dunianya seperti apa. Nah, cuman bedanya kalau zaman dulu gue ngeliat semua musisi itu tuh semua tuh pakai rasa gitu, dan mereka memang talented dan brilliant menurut gue dengan stylenya masing-masing. Nah, itulah kenapa nggak ada yang tergantikan, Candil. That's my point. Lu you tell me lah, kita ngomongin Armand Maulana, kita ngomongin Ari Lasso, kita ngomongin siapa lu gitu ya, kita ngomongin banyak lah gitu ya, musisi-musisi yang baiknya itu beat itu di band, di grup ataupun single gitu ya, ataupun solo gitu. Gue merasa bahwa itu yang ada, yang nancep terus gitu, yang memang benar-benar. Kalau sekarang kan kayak gampang ya, apa-apa tuh semua dimudahkan gitu. Perjuangannya tuh beda gitu loh, Candil. Gue tuh merasa bahwa kenapa kok gue juga pengen ngobrol sama lu gitu ya, selain gue juga mengidolakan lu gitu ya, karena semua itu yang panjang gitu ya, itu tuh memang semua yang pakai rasa gitu ya. Dan gue merasa bahwa kenapa kok seorang lu, Ari Lasso, Armand Maulana itu tuh tetap berjaya gitu ya, karena memang talented gitu loh, really perjuangan akhirnya sampai di titik sekarang itu juga nggak gampang gitu ya, ya nggak sih gitu. Jadi itulah gitu loh yang kupikir bahwa ya sekarang terlalu mudah gitu ya nggak sih gitu ya, nggak tahu ya, ini hanya pendapat gue gitu. Iya sih, tapi mungkin nanti sebenarnya sih ujung-ujungnya akan ada terseleksi sendiri ya, mungkin ya tadi. Kalau gue lihat ya memang sekarang kita dimudahkan mencari informasi ya karena udah 4K ya, udah zamannya bukan 4K. Jadi informasi itu udah, kalau dulu kita mau cari lirik GNR aja gue mesti effortnya kan mesti muter-muter kaset, mundar-mandir, terus nulis lirik sendiri gitu. Itu sambil dia salah-salah juga, kedengeran gue aja. Masih gitu. Salah juga ya. Kalau sekarang kan tinggal googling kan, dapat gitu kan.
Iya, Dulu benar-benar. tuh kayaknya punya buku chord gitarnya GNR tuh gue sampai yang wah gue kayak gue sembunyiin gitu karena cuman gue yang punya gitu. Kebayang. Gue I can feel. Iya kan? Kalau sekarang Iya kan kan? tinggal googling dapat Klik udah dapat. nih. Tapi memang ya itulah yang aku rasa juga semua musisi ya, no offense gitu ya, tapi semua musisi yang juga muda-muda sekarang juga harus belajar banyak gitu sama kalian-kalian ini ya, apa dengan gaya dan style kalian, ciri khas kalian masing-masing gitu, tapi nggak hilang gitu loh Candil, maksud gue coba deh gitu loh. Aku kalau disuruh, padahal ya aku tahu ya penyanyi apa ya musisi-musisi yang juga baru gitu ya, yang grup maupun solo gitu, tapi nggak ada yang pernah nempel gitu, dan bahkan sekarang semua juga yang machine gitu ya, maksud gue kayak Shit. I don't know lah ya. Cuman tapi nggak apa-apa lah, with all respect ya, itu pilihan, tapi Ya, kembali lagi bahwa musik itu kan rasa ya gitu ya. ya, Jadi dan pada saat kita mendapatkannya, pada saat dulu juga memperjuangkannya itu juga nggak gampang, tuh juga pasti beda juga rasanya gitu ya, ya dan betul. lebih lama juga rasanya, lebih nempel gitu ya. Kurasa sih itu Sindil gitu yang uh, lu lihat deh, maksudnya kayak sekarang kan juga contohnya misalnya Arman gitu, Arman tiba-tiba terus kayak bikin apa namanya aransemennya, lagunya apa namanya Cowboy Junior gitu ya, menurut gue itu juga sesuatu yang, tapi Arman gitu still of course dari ibu-ibu ya kayak gue gitu pasti juga sangat wah gitu loh Arman gitu gitu ya, kayak misalnya gitu menurut gue gitu ya, jadi kayak emang ya itulah Candil yang gue sangat Disi. appreciate lu gitu ya, bahwa semua yang dibikin dengan rasa dan effort yang nggak mudah gitu ya. Itu yang Ya, jauh lebih melekat wah gitu loh di hati. melekat. Bener sih, maksudnya ya kayak gue pun mengacu ke lagu-lagu yang sebelum gue kan, maksudnya karena menurut gue lagu-lagu itu long lasting gitu. Dia bikin lagu yang puitis, Ya, yang liriknya tuh bisa masuk ke semua zaman, yang which is gue sendiri nggak bisa bikin kayak gitu. Jadi ya gue mengacu di situ walaupun gue nggak bisa, tapi setiap kali gue mau bikin lagu, gue tuh selalu beli loh buku-buku puisi, buku-buku apa gitu, berharap gue lebih isinya tuh lebih mempengaruhi cewek-cewek kalau denger, tapi ternyata nggak bisa. Ya udahlah lu mah kayak gitu gitu. tapi justru kan kalau zaman dulu juga salah satu ciri khasnya adalah kejujuran dari lirik-liriknya, Ya itu. kesederhanaan, kespontanan dari lirik-liriknya, itu yang nggak perlu pakai mikir gitu loh, Deal ya nggak sih gitu. Tapi ternyata begitu udah ada aransemennya tuh begitu indahnya sih. Itu menurut gue gitu. Gue nggak ngerti musik tapi gue penikmat gitu ya, dan gue senang musik apa aja dari rock sampai jazz gitu ya. Lagu lu dong gitu ya, rock dan jazz. Tapi Lagu memang labil. tapi gue sangat appreciate orang-orang yang memang, bahkan gue suka Indra Lesmana gitu ya, apalagi sekarang Eva Celia kan juga ya ampun gitu ya, itu tuh semua lah, tapi gue sangat appreciate orang-orang yang memang membuat musik itu dari hati gitu loh, dan lu sebetulnya salah satu yang menurut gue ada di situ di list itu gitu. Candil, ini kita ngobrol-ngobrol udah sejam, sadar gak sih? Udah mau Okay, bubar nih Instagram live aduh, gue kita. baru mau cerita yang lain. Ya udah nanti aja Kita lagi. harus ini sayangnya Instagram live ini nggak bisa 4 orang gitu. Kalau bisa 4 orang kita bisa panggil Sesek, kita panggil Glenn gitu ya, kita bisa panggil siapa lagi, Boril kita Kan panggil gitu. bisa kali cuy berempat. Nggak bisa Nggak bisa dua ya. kalau IG live. Tapi mungkin bisa kalau Oh, sistem Zoom. Nanti gue pikirin deh cuy. yoi. Nanti gue pikirin. Oke. Nah, jadi teman-teman sekarang juga mungkin teman-teman belum banyak yang tahu. Jadi Candil kan juga bikin band ya, atau ada collab juga sama Kikan ya, gitu ya. Ya, Jadi kalian masih jalan kan, yang sama Kikan kan? masih. Ya, Ya, jadi mungkin sama band gue belum banyak juga yang ya. tahu soalnya gitu. Nanti Ya gue gue akan ajakin gue lu kasih sama Kikan. Gue akan ajakin lu sama boleh. Kikan untuk satu project sih. Ada satu project yang Oke. surprise. Nanti tunggu segera ya, lu sama Kikan. Udah tinggal 2 menit lagi. Aduh, cepet banget ini ya. Gue tanggung nih kalau gue mau cerita ntar panjang, gue nunggu lu aja, nunggu nutup aja. Ya udah next sesi Candil, gue aja. pengen
saat sambil nutup, gue pengen menyampaikan apapun deh, anything. Anything ya, pokoknya kalau gue sih ya apa berusaha mungkin ya, mungkin zamannya bukan lagi susah, tapi ya kita saling support aja, kita saling doain, saling semangat biar kita juga kreativitas nggak mati gitu. Karena itu harus tetap kita jaga. Toh bangsa kita juga dulu jadi ke ini perjuangan bangsa kita juga dulu bisa menang karena bangsa kita adalah bangsa yang kreatif. Kalau kita bahas, kita lihat perjuangannya mulai dari melawan Belanda yang senjatanya semua peralatan lebih canggih itu cuma dengan bambu runcing. Terus kita pokoknya kita bangsa yang kreatif dan itu diakui sama negara-negara yang sama-sama dijajah juga. Kita jadi karena kita dijajah Belanda, kita jadinya lebih kreatif. Gue udah mau nebak, lu udah mau ngomong itu. Bagus ya, jadinya kita lebih kreatif ya. Iya. Anaknya nggak ikut-ikutan ya, nggak ikut-ikutan ya. Banyak ini lah. Terima kasih buat para menir-menir. Bo, ntar kapan kita ngobrol? Gue nanti cari cara deh kalau bisa ada 3 atau 4 orang nih bisa join. Kayak kita banyak obrolan yang seru, yang mungkin juga belum semua orang tahu gitu ya tentang seorang Candil. Candil, thank you banget udah nyempetin waktunya malam minggu. Seneng banget, ini nggak selesai tapi sebenarnya banyak banget teman-teman cerita. Cuman banyak banget ya, Mbak, sejam. Ya, Cin. Jadi nanti kita akan pikirkan cara untuk kita berempat atau berlima ya, cuy. Okay. Thank you banget, Candil. Salam sama gue yang join. Oke, siap. Kenapa? Ya. Nanti mungkin gue yang undang lu. Sehat terus. Iya, kamu sehat, bahagia, happy, stay safe. Thank you so much, Dil. Sehat ya. God bless you. Bye. Bye semuanya. Yes. Ini gimana?